Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Angel Mendatu dengan NIM B1B12385. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlambatan proyek dalam manajemen proyek sektor publik pada mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Fajar Alamsyahri. Nah, di sini saya akan mulai saja. Jadi, topik yang saya ambil pada pembahasan kali ini adalah keterlambatan proyek dalam manajemen proyek sektor publik. Kita tahu bahwa pembangunan pada sektor publik ataupun sektor swasta itu sangat minim kalau tidak uh, kalau tidak ada yang terlambat, kalau tidak ada ya sangat, apalagi pada di Indonesia saat ini ya, dalam setiap pembangunan itu pasti kita ketemu dengan yang namanya proyek yang terbengkalai, pembangunannya terlambat, atau bahkan pembangunannya gagal padahal sudah on progress. Nah, di sini saya akan mencoba membahas mengenai keterlambatan proyek tersebut. Keterlambatan proyek merupakan salah satu masalah paling umum dalam manajemen proyek sektor publik, di mana hal ini sering terjadi akibat berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, hingga masalah birokrasi yang mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan. Nah, keterlambatan proyek di sektor publik ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bisa juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dan bahkan keterlambatan layanan kepada masyarakat. Nah, sebagai contoh, proyek infrastruktur besar seperti pemerintah ini seringkali menghadapi keterlambatan karena kendala administratif, perizinan yang rumit, ataupun bahkan perubahan anggaran yang tak terduga. Keterlambatan pada proyek ini juga kadang bisa terjadi pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, gedung-gedung yang besar, dan bandara, dan infrastruktur lainnya. Kemudian, di sini saya akan mengambil satu kasus ataupun contoh nyata bahwa keterlambatan proyek dalam manajemen sektor publik itu benar-benar ada. Saya akan mengambil salah satu contoh nyata ya, di mana kasus nyatanya itu adalah proyek Bandara Kertajati di Jawa Barat. Bisa diperhatikan sebelum Bandara Kertajati ini seperti ini, sebagus ini, seindah ini, secantik ini, ada masalah-masalah yang terdapat sebelum pembangunan ini. Apa itu? Ya ini, bahwa pembangunan ini sebenarnya terlambat dari yang sudah dianggarkan, dari proses produksi yang sudah yang harusnya dilakukan jangka waktunya itu segini, misalnya jangka waktunya selesai pembangunan itu 2 tahun, tetapi mengalami keterlambatan menjadi beberapa tahun lagi. Nah, kita akan bahas teman-teman di sini. Nah, jadi kasus nyatanya itu adalah proyek Bandara Kertajati di Jawa Barat. Nah, bisa diperhatikan, jadi sebelum seindah ini, sebelum Bandara Kertajati di Jawa Barat ini beroperasi, kita kulik dulu masalah sebelum-sebelumnya itu apa, sebelum infrastruktur ini seperti ini, kita bahas dulu apa saja masalah yang terjadi, keterlambatan yang seperti apa. Nah, di sini dia deskripsi proyek Bandara Kertajati. Nah, tadi sebelum seperti ini Bandara Kertajati kita bahas dulu, kita kulik dulu masalahnya, keterlambatannya di mana. Nah, proyek Bandara Kertajati ini terletak di Majalengka, Jawa Barat, dan merupakan
proyek infrastruktur besar yang dimulai pada tahun 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi udara di wilayah Jawa Barat, dan juga bandara ini diharapkan menjadi alternatif bagi Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Nah, yang sudah over capacity, namun meskipun proyek ini penting bagi pembangunan ekonomi regional, proyek Bandara Kertajati mengalami keterlambatan besar, di mana yang berimbas pada biaya tambahan dan juga penundaan manfaat yang diharapkan. Nah, proyek ini itu seharusnya selesai pada tahun 2018. Jadi, harusnya selesai pada tahun 2018, tetapi itu baru beroperasi pada tahun 2020, dan beroperasi pun itu masih operasi terbatas. Kenapa ya? Karena sebelum secara maksimal infrastruktur ini selesai. Jadi beroperasinya itu mulai di tahun 2020 dan itu pun belum secara maksimal, masih beroperasi terbatas. Proyek ini tuh harusnya selesai di 2018, tetapi baru beroperasi di 2020. Keterlambatannya itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun ini berarti sangat apa ya? Sudah jauh gitu perkiraannya, sudah jauh anggaran waktu, estimasi waktu yang sudah dianggarkan itu selama 2 tahun itu sudah sangat jauh. Yang harusnya selesai tahun 2018, beroperasinya baru 2020. Nah, pembangunan bandara ini tidak hanya terhambat oleh masalah teknis, tetapi juga berbagai masalah manajerial dan administratif yang mempengaruhi timeline proyek. Ya, mungkin masalah di sini itu bukan hanya masalah teknis, karena proyek ini adalah proyek besar. Jadi, untuk menganggarkan, untuk mengestimasikan waktu, teknisnya, segala macam administrasinya itu harus benar-benar diurus secara maksimal, harus benar-benar dianggarkan secara baik dan benar, supaya infrastruktur ini terbangun dengan baik dan sesuai dengan harapan dan rencana di awal. Tetapi karena masalah teknis, administratif mengakibatkan proyek ini mengalami keterlambatan selama 2 tahun. Selama 2 tahun kemudian, barulah Bandara Kertajati yang ada di Jawa Barat ini bisa beroperasi, itu pun operasi terbatas. Nah, mungkin pada pada proyek Kertajati ini, Bandara Kertajati ini mengalami keterlambatan itu karena yang pertama, masalah perizinan lahan. Perizinan lahan yang mungkin susah antara masyarakat dan pemerintah, kemudian administrasinya sangat banyak dan harus dipenuhi satu persatu agar syaratnya bisa terpenuhi dan bandara ini bisa terbangun, dan masalah teknis yang lain. Jadi masalah-masalah ini sangat mempengaruhi untuk timeline-nya. Dan meskipun seperti itu, meskipun mengalami keterlambatan, meskipun mengalami masalah teknis, masalah administratif, dan berbagai masalah sebelumnya, bandara ini saat ini sudah beroperasi dengan baik. Saat ini sudah ya menjadi bandara yang besar, menjadi bandara yang terkenal, dan juga infrastruktur ini berhasil berdiri di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Kemudian, di sini saya akan menganalisis berdasarkan teori manajemen proyek terkait keterlambatan proyek ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 teori untuk menganalisis keterlambatan lebih dalam lagi terkait Kertajati ataupun Bandara Kertajati yang berada di Jawa Barat ini. Nah, untuk menganalisis keterlambatan lebih dalam, kita akan menggunakan 2 teori utama dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah Critical Path Method atau yang sering disingkat dengan CPM, dan Program Evaluation and Review Technique atau disebut dengan PERT.
Nah, di sini yang pertama adalah CPM atau Theory Critical Path Method. CPM ini merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan tahapan-tahapan yang paling penting di garis bawah paling penting untuk menetapkan tahapan dalam proyek yang menentukan durasi total proyek. Dalam proyek Bandara Kertajati, proses pembebasan lahan, penggilingan lahan, langkah-langkah yang mempengaruhi jalannya proyek. Jadi, ketiga yang disebutkan di sini itu harus benar-benar ditetapkan, harus benar-benar dipetakan dengan sebaik-baiknya menggunakan teori critical path method atau CPM. Nah, jika ada keterlambatan dalam salah satu tahapan ini, maka seluruh timeline proyek akan tertunda. Jadi hal ini bisa terjadi karena layanan fasilitas yang bergantung pada tahapan tersebut tidak dapat dimulai tanpa penyelesaian tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi dalam tahapan ataupun menggunakan teori CPM ini benar-benar dipetakan semuanya dari perizinan lahannya, administratifnya, teknisnya, estimasi waktunya, anggarannya benar-benar dipetakan secara baik dan benar. Supaya apa? Ya supaya bandara Bandara Kertajati ini sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan di awal. Tidak mengalami keterlambatan, masalah teknis dan juga risiko-risiko yang muncul itu bisa ditangani dengan baik gitu menggunakan teori CPM. Jika salah satu dari tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka semuanya akan tertunda karena sangat-sangat berkaitan dengan timeline waktu karena Kertajati ini merupakan infrastruktur yang besar, jadi harus dipetakan sebaik-baiknya. Kemudian ini adalah teori yang pertama. Teori yang kedua adalah Program Evaluation and Review Technique atau disebut dengan PERT. Nah, teori ini juga merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis yang saya gunakan untuk menganalisis keterlambatan pembangunan proyek Kertajati di Bandara Kertajati di Jawa Barat. PERT adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Dengan menggunakan PERT, kita dapat menghitung berbagai durasi yang mungkin untuk setiap tugas dan kemudian memperkirakan waktu. Dengan menggunakan dua teori tadi, CPM dan juga PERT, dengan risiko yang sangat minim itu bisa infrastruktur tersebut bisa berjalan dengan baik dengan risiko yang minim, dengan risiko yang sedikit. Kenapa? Ya karena di awal sudah benar-benar dipetakan, durasinya ditentukan, anggarannya, estimasinya, seperti apa administrasinya, teknisnya, semua benar-benar dipetakan dengan baik, di-manage dengan baik. Jadi untuk untuk pembangunan infrastruktur ke depannya, kalau menurut saya dengan menggunakan dua teori ini sudah sangat membantu. Nah, dari keterlambatan ataupun kasus-kasus yang eh, kasus pembangunan ataupun proyek dalam manajemen proyek sektor publik maupun swasta yang berada banyak mungkin di luar sana yang keterlambatan, terbengkalai dan juga masalah-masalah lain. Tapi yang saya ambil adalah proyek Bandara Kertajati ini. Dari pembahasan yang tadi, deskripsi, kasus-kasus nyatanya, bagaimana bisa keterlambatannya, dan juga teori apa yang saya ambil untuk menganalisis. Dari semua ini, menurut saya, pendapat pribadi saya, yaitu adalah keterlambatan proyek Bandara Kertajati ini disebabkan oleh kurangnya manajemen risiko dan koordinasi antar lembaga. Penyederhanaan birokrasi serta penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengambilan keputusan sangat dibutuhkan.
Penggunaan teknik manajemen proyek lebih fleksibel seperti PERT dan juga CPM bisa membantu tim proyek untuk mengidentifikasi jalur kritis dan mitigasi risiko keterlambatan. Dari pengalaman ini saya merasa pemerintah perlu lebih banyak memanfaatkan pengalaman sektor swasta dalam manajemen proyek besar agar masalah koordinasi dapat diatasi dengan lebih efisien. Kenapa saya bisa berpendapat bahwa pemerintah ini lebih banyak, harusnya dari pengalaman ini pemerintah berkoordinasi lebih banyak dengan pihak swasta. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena kita sejauh ini tahu ya bahwa dalam pembangunan infrastruktur atau sektor-sektor yang lain yang mungkin pembangunannya besar, ya kita ketahui bahwa apabila sektor swasta dan sektor publik itu dibandingkan, yang lebih efisien dan lebih efektif menurut saya adalah sektor swasta. Jadi tidak ada salahnya bahwa pemerintah itu memperbanyak koordinasi antara sektor swasta dan publik supaya setiap infrastruktur, setiap proyek-proyek akan berjalan itu benar-benar dipetakan dengan baik dan sesuai dengan estimasi waktunya. Kemudian saya juga mengambil referensi ini dari ada laporan pemerintah Majalengka tentang proyek Bandara Kertajati dan sumbernya itu adalah pemerintah Kabupaten Majalengka, ada World Bank 2020, Public Sector Governance and Project Implementation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya mengambil referensinya dari sini. Ada dari jurnal, laporan pemerintah, dan juga website. Baiklah, dari semua penjelasan saya sudah simpulkan mengenai keterlambatan proyek dalam manajemen proyek sektor publik. Baiklah, itu adalah pembahasan dari saya ataupun sedikit presentasi dari saya mengenai kasus, bukan kasus sebenarnya, ini sebenarnya bukan kasus, tapi ini adalah proyek nyata, ini adalah ibaratnya ini ya ini nyata, tapi ini bukan kasus, tapi saya bisa mengambil bahwa ini adalah menyimpulkan kasus nyata bahwa proyek Bandara Kertajati ini mengalami keterlambatan. Tapi setelah itu, proyek Bandara Kertajati ini beroperasi dengan baik sampai saat ini. Baiklah, sekian pembahasan ataupun presentasi dari saya. Saya Mela Sanjula Batu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bila ada penjelasan ataupun penyampaian yang salah, saya mohon maaf.